Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kok lemah sekali? Puasa kan semuanya? Puasa, Bu. Ibu minta semangatnya dulu. Gimana? Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Walaupun puasa, kita ini harus tetap semangat sekolahnya. Iya Bu. Ya Bu, kita jangan lemas. Ayo. Adik boleh ikut nih. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Untuk Ratna, dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen dulu ya, terlebih dahulu ya. Ratna Nurjana, Hadir Bu. Lilis Ayunda, Tidak hadir Bu. apa keterangannya Kak? Alfa, Bu. Alfa. Yang dekat rumahnya boleh tuh ditanyakan kenapa Lilis tidak masuk, apa keterangannya, sakit ke? Iya Bu. Nanti ditanyakan Bu. Pradita Wardani, Ada Bu. hadir. Anissa, Hadir Bu. Nur Indri, Hadir Bu. hadir. Tanti Cahyani, Tidak hadir Bu. tidak hadir. Apa keterangannya Kak? Sakit Bu. Sakit. Suratnya ada di meja Bu. Ya, kita doakan teman kita semoga cepat Sembuh, amin. dan bisa ikut kembali belajar bersama Kita. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sistem rangka. Tapi sebelum kita membahas tentang sistem rangka, Ibu akan memberi penjelasan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi kalau kognitifnya itu bahwa kalian itu dapat menjelaskan tentang sistem rangka. Apa itu sistem rangka? Jadi kalian dapat bisa menjelaskan apa maksud dari sistem rangka. Terus kalian mampu menyebutkan sistem rangka pada manusia. Jadi kan sistem rangka itu banyak. Jadi kalian bisa menjelaskan ini sistem rangka apa nih? Ini sistem rangka apa ini? Gitu. Terus kalian dapat mengidentifikasi sistem rangka pada manusia. Terus kemudian adalah tujuan pembelajaran afektif. Tujuan pembelajaran afektif yaitu adalah kalian dapat mengikuti proses pembelajaran melalui strategi pembelajaran everyone is teacher here. Maksudnya itu adalah pembelajaran yang sama-sama melibatkan siswa dan guru itu. Jadi fungsinya. Terus kalian dapat mengikuti pelajaran melalui strategi pembelajaran everyone is teacher here dengan disiplin. Terus kalian dapat mengikuti pembelajaran melalui strategi everyone is here dengan jujur. Kemudian ada tujuan pembelajaran psikomotorik. Pembelajaran psikomotorik itu kalian mampu mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran everyone is here. Jadi kalian tuh bisa bertanya dengan ibu, Bu, kalau kurang paham bisa tanyakan ke ibu, apa maksudnya Bu, kayak gitu. Terus kalian bisa menjawab pertanyaan dari ibu tentang seputar pembelajaran sistem rangka pada manusia. Sampai sini paham, ngerti? Paham Bu. Oke, baiklah. Sebelum ibu bahas pembelajaran tentang sistem rangka, ibu akan tunjukkan dulu tentang gambar sistem rangka manusia.
ini adalah gambar sistem rangka manusia. Ini gambarnya. Dan ini bagian-bagiannya. Jadi di dalam tubuh kita ini yang membentuk itu adalah rangka. Nah, jadi sebelumnya dibahas dulu, rangka itu adalah alat gerak pasif. Udah pada tahu apa itu alat gerak pasif? Belum. Nggak tahu. Alat gerak pasif itu adalah alat gerak yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi itu butuh bantuan. Bantuannya yaitu adalah otot, terus sendi, tulang, itu bantuannya. Jadi rangka ini sebagai pemotong tubuh, tapi dia bukan yang geraknya, karena itu kan ada bagi-bagiannya yang penggeraknya, yang sendi, otot, itu adalah alat penggeraknya. Sedangkan ini adalah alat gerak pasif yang benar-benar dia itu cuma yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kemudian fungsi dari rangka itu adalah memberi postur tubuh. Jadi kita nih bentuk tubuh kita kayak ini nih adanya apa? Adanya rangka. Terus melekatnya otot. Jadi nih di dalam tubuh kita nih kan ada otot. Ini otot nih. Otot nih kan, otot. Ini nih dalamnya ada rangka. Jadi itu sebagai melekatnya otot itu. Terus dia sebagai pelindung organ-organ. Kan di dalam tubuh kita ini ada organ-organ apa? Organ jantung. Terus organ apa? Paru-paru. Jadi itu dia sebagai rangka itu fungsinya sebagai pelindung organ-organ vital dalam tubuh kita. Paham sampai sini tentang rangka? Paham. Jadi di sini ada letak dari rangka-rangka ini. Tengkorak itu di atas kepala. Ini namanya tengkorak. Ingat, tengkorak itu adanya di kepala. Terus tulang selangka itu ada di sini. Tulang selangka. Jangan lupa ya, tulang selangka itu ada di sini. Terus tulang belikat dan selangka itu hampir berdekatan. Jadi hampir antara sini dan sini. Ya, terus ini ada tulang leher. Tahu lah ya leher di mana ya? Leher di mana anak-anak? Di sini. Iya, jadi letak tulang leher itu ada di sini. Terus tulang dada. Dada itu nih. Kan ada biasa tuh rangka-rangka tuh, itu namanya tulang dada. Terus ini tulang belakang. Tulang belakang itu ada di biasa tengah-tengah gini. Kalau di bagian tengah, di bagian belakang nih, ibu tidak bisa jelaskan karena ini kita udah lihat gambarnya kan. Terus tulang panggul, berarti letaknya di panggul di sini. Terus tulang pengumpi, berarti adanya di tangan. Pengumpi berarti dia di sini, tulang pengumpi. Habis itu tulang hasta itu terletaknya sama dengan tulang pengumpi. Itu letaknya sama, hampir sama. Adanya di tangan. Terus tulang telapak tangan. Udah pada tahu tulang telapak tangan itu ada di mana? Pasti tahu kan? Di sini. Namanya tulang telapak tangan. Terus tulang jari tangan pada tahu kan pastinya kan? Ini tulang jari tangan nih. Terus tulang paha, tahu letaknya di mana? Pasti di paha. Paha di mana? Di bawah. Iya. Tulang kering dan tulang betis itu dia berdekatan letaknya. Jadi letaknya, maaf ya, jadi di antara di sini dan di sini. Lihat semuanya, jangan arah kemana-mana. Lihat papa terus nanti tidak paham itu jelaskan Ya, baik, Bu. letaknya di sini tulang kering dan betis. Terus tulang tempurung lutut. Tempurung lutut di mana? Ini, Bu. Nanti ini bahaya sampai biasa tuh orang cedera. Biasa kok main bola tuh, sampai kakinya tidak bisa jalan karena itu sangat berharga ya tulang tempurung lututnya ya. Karena dia mempengaruhi semuanya, ke betis, ke tulang kering nih, berpengaruh semuanya. Terus tulang pergelangan kaki, letaknya di Mata kaki. Iya, sampai sini paham? Paham, Guru. Iya. Sudah Ibu jelaskan tentang letak-letak dari sistem rangka pada manusia. Sekarang Ibu akan jelaskan beberapa fungsi dari sistem rangka ini. Contohnya tengkorak. Tengkorak ini udah pada tahu fungsinya apa? Melindungi kepala, Bu. Iya, selain melindungi kepala juga melindungi otak. Otak itu kan ada otak kecil, otak besar gitu. Jadi dia tuh sebagai tengkorak itu fungsinya. Kan tengkorak itu kan keras. Jadi dia akan melindungi otak kecil dan otak besar dan juga batang otak. Jadi itu otak itu ada tiga bagian. Otak kecil, otak besar dan batang
batang otak. Jadi itu fungsi dari tengkorak ini adalah melindungi jadi 3 bagian itu. Paham? Paham. Nah, kemudian ada tulang rahang. Tulang rahang di mana? Di bawah mulut, Bu. Di bawah mulut itu tulang rahang. Mana tulang rahang? Tuh, bawah rahang. Rahang. Bawah. Rahang. Naik ke atas. Nah, jadi ini ada tulang rahang. Jadi fungsi tulang rahang, ada yang tahu fungsi tulang rahang itu apa? Untuk melindungi saat kita makan, Bu. Iya, bagus betul. Jadi fungsi dari tulang rahang itu adalah untuk melindungi dari saraf-saraf. Jadi di dalam rahang ini kan ada saraf-saraf nih yang untuk kita ngunyah makanan. Nah, itu adalah untuk melindungi saraf-saraf dan otot-otot penting yang di sekitar rahang atau tengkorak mulut nih, dalam mulutnya aja nih sebagai pelindungnya gitu. Jadi fungsi dari rangka itu nih, rahang bawah. Tulang rahang. Paham? Paham, Kemudian tulang belakang. Apa fungsi dari tulang belakang? Sebagai Tulang belakang. alat Menopang penggerak tubuh. bisa untuk kayak misalnya menahan badan. Apa ada yang tahu? Bisa angkat tangannya yang tahu? Bu. Udah pernah belajar apa? Untuk menopang tubuh, Bu. Iya benar, menopang tubuh. Selain itu ada lagi? Penggerak tubuh, Bu. Penggerak tubuh ada lagi selainnya? Nggak ada. Jadi fungsinya itu adalah untuk memutar badan. Jadi ini kita belok apa itu yang gerakkan adalah tulang belakang. Kita bisa meliukan badan, bisa bongkok. Itu adalah yang digunakan adalah tulang belakang. Fungsi dari tulang belakang. Paham kan? Terus tulang selangka. Udah pada tahu tulang selangka itu apa? Belum, Bu. Tulang selangka itu tulang selangka itu menghubungkan antara Naik, Bu, atas, Bu. Atas, paling atas, Bu. tulang selangka itu menghubungkan antara tulang dada dan tulang lengan. Jadi itu menghubungkan antara tulang dada nih dan lengan. Jadi dia menghubungkan gitu. Terus fungsinya adalah sebagai penggerak bagian bahu dan tempat otot menempel. Jadi kok kita bergerak-gerak gini nih. Nah, ini adalah fungsi dari ini adalah yang dilakukan dari tulang selangka karena antara tulang dada dan tulang tangan ini saling berhubungan. Jadi kok gini kita hormat gerak. Nah, itu tuh yang menganukannya, yang melakukannya adalah tulang selangka gitu. Dah baiklah, sekarang Ibu akan memberi kuis bagi anak-anak. Kan Ibu kan udah jelaskan tentang sistem rangka pada manusia ini. Jadi Ibu kasih ada kuis di sini. Ini kan ada gambar. Ini Ibu tutup dulu ya. Pada ingat nih kan tentang sistem rangka kan? Ibu cabut dulu gambar ini. Baiklah, ini ada gambar tentang nama bagian rangka. Ibu ingin kalian isi bagian rangkanya. Ini apa namanya? Ini apa? Nanti Ibu kasih beberapa kertas yang udah ada nama sistem rangka itu. Paham? Paham, Bu. Ini Ibu kasih satu-satu ya. Satu orang satu. Karena ini ada 10 bagian rangka, jadi Ibu kasih satu orang 3. Dan ada yang dapat 4. Ada yang paham? Ada yang kurang jelas enggak dari itu nih dari kuis Ibu hari ini? Kalau enggak paham, tanya ke Ibu. Kita sama-sama tanya ke Ibu biar Ibu jelaskan ulang lagi nih. Paham enggak nih kira-kira nih? Paham. Jangan ngantuk ya Pradita ya. Ibu tahu ya Pradita puasa ya. Ibu pun puasa gak nih? Nah, ini adalah gambar nama-nama bagian rangka manusia. Dan ini ada nama-namanya nih. Jadi Ibu ingin kalian, ini ada baltiknya. Ibu ingin kalian menempelkan. Letaknya di mana nih? Letaknya di mana? Misalnya tulang jari tangan, letaknya di mana nih? Misalnya di sini. Nah, taruhkan di sini. Paham? Paham. Bisa? Bisa, Bisa Bu. ya. Ibu kasih dulu ya, satu-satu ya. Sudah semuanya Ibu kasih?
Sudah semuanya Ibu kasih? Ya. Udah, dipahami letaknya di mana, dilihat dulu gambarnya. Udah bisa enggak? Yang Ibu kasih 2 menit untuk kalian memahami tentang letaknya di mana ya, misal kayaknya pengumpi misalnya kan, tulang pengumpi di mana letaknya. Nah, tadi kan Ibu udah perlihatkan gambar kan, jadi kalian pasti tahu lah letaknya di mana kan. Nah, jadi Ibu kasih waktu untuk kalian memahami dulu dari yang Ibu kasihkan tadi. Stop, please. Apakah sudah dipahami, udah tahu bagiannya di mana letaknya? Misalnya tengkorak letaknya di mana, udah pada bisa? Udah Bisa, Bu. dipahami? Yang bisa angkat tangan dan maju. Anissa, maju. Ibu. Taruh Kak, letaknya di mana Kak? Udah, Bu. Ya, duduk. Terus kita tanya ke teman-temannya, apakah benar yang diletakkan Anissa itu ini tulang selangka? Benar, Bu. Benar tidak? Nih kok masih lupa. Tulang selangka letaknya di mana? Bagian tangan. Tulang selangka mana? Nah, selangka di sini di bagian bahu. Nih, benar enggak yang dikasihkan Anissa di sini? Salah. Salah. Benar letaknya di mana? Di atas, Bu. Bagian Oke, bahu. di bawah bawah bahu. Sebelah kanan. Sebelah kanan, Bu. Di sini? Sebelah kanan. Maaf, Bu, dari kotaknya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Nama kan belajar, enggak apa-apa salah. Jadi letak tulang selangka itu di sini. Di Di sini. Tulang dada, benarkah tulang dada di sini? Benar. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk Anissa. Yang dia jawab benar. Maaf, Ibu, salah, Bu. Iya. Sekarang siapa yang udah bisa Pradita, meletakkan? Bu. Pradita, maju. Ini suka kami ditengok, Bu. Yuk, semangat. 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 Kita Yuk. semangat. Ayo. Dita hebat. Keren. Benar nggak yang diletakkan Pradita di tulang panggul di sini? Benar. Benar, Bu. Benar. Terus benar nggak tulang betis di sini? Benar, Bu. Tepuk tangan untuk Pradita. Ya, sekarang setnya siapa yang maju? Indri, yang maju Indri. Indri, ayo. Indri kena tulang apa kak? Tulang apa ini tuh Bu? Tulang apa tuh? Tulang jari tangan, Bu. Nah, Oh, ini mana? jari. Ah, itu bohong di mana, Bu? Pulang, Bu. Tak boleh bulat-bulat. Kau di mana ha? Dari cucuk, Bu. Ini, Bu, kumpul sini. Benar Bu. Nah, benar dah yang diletakkan Indri tulang tempurung katanya ada di sini. Benar tidak? Betul, Bu. Benar. Terus tulang paha benar diletakkan di sini? Benar. Hah? Benar. Benar. Satu lagi tulang apa kak? Tulang Apa tadi, Bu? Tulang jari Tangan. Sini benar? Benar. benar. Tepuk tangan untuk Kak Indri. Sekarang maju Kak Ratna. Yuk, pastikan udah tahu dapat jawabannya kan? Letaknya di mana? Duduk Kak. Bu. Nah, apakah benar yang diletakkan Kak Ratna ini tulang rahang bawah? Benar. Benar. Kok lesu sekali anak-anak ibu nih, semangat lah walaupun puasa. Iya, Bu. Yuk semangat. Tulang rahang bawah di sini benar nggak? Benar. Terus tulang selangka benar di sini? Benar. Benar. Satu lagi tulang jari kaki benar di sini? Benar. Benar. Alhamdulillah berarti kalian sudah paham Paham. letaknya di mana bagian-bagian dari rangka manusia. Nah, baiklah, kalau udah paham, benar ada yang ingin ditanyakan enggak nih? Enggak, Bu. Ada yang kurang paham tentang letaknya gitu, bisa ditanyakan ke ibu. Ada yang kurang jelas, bisa tanyakan. Acukan tangannya yang kurang jelas. Jelas, Bu. Jelas? Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus menjaga sistem rangka pada manusia. Walau mau dari tengkorak sampai ke jari kaki, bahwa semuanya itu punya fungsinya masing-masing dan kita harus menjaganya Dengan baik, iya Bu. dengan baik. Karena kalau kita tidak jaganya kan bisa sakit. Sakit. Kita tidak bisa bergerak beraktivitas seperti yang orang manusia yang sehat seperti biasanya.
Ya, paham? Paham. Nah, baiklah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa surah Wal-Asri yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada Ratna, Ibu persilakan. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa awal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya, untuk di kehidupan kalian sehari-hari bisa menerapkan bahwa kita harus menjaga organ bergerak pada manusia. Jangan lupa 3M ya. Apa 3M? Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan menjaga jarak. jarak. Karena virus ini masih di sekeliling kita, cuma kita tidak kelihatan ya, gitu ya. Jadi kita sama-sama jaga kesehatan. Baiklah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam